Assalamualaikum teman-teman. Saya Yohana Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Olvianita Sari. Saya Putri Febrianti. Saya Imadia Gusdian Kusuma Wijaya. Dan saya Ari Amanda. Selamat menyaksikan video presentasi kami dan semangat belajar. Materi selanjutnya yaitu fungsi. Pernahkah kalian mendatangi suatu tempat seperti mall dan melihat tarif parkir sebagai berikut? Parkir untuk mobil 1 jam pertama Rp4.000 dan untuk jam berikutnya Rp3.000, sehingga seorang yang memarkir mobilnya selama 3 jam harus membayar biaya parkir sebesar Rp10.000. Proses perhitungan parkir tersebut merupakan salah satu aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep fungsi dan relasi. Ingat kembali pelajaran relasi dan fungsi waktu kamu belajar di SMP. Kata fungsi dalam matematika sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Sehingga fungsi dapat dikatakan merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota B. Daerah asal atau domain adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Daerah kawan atau kodomain adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Dan daerah hasil atau rank adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Pekan olahraga pelajar tingkat provinsi, SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 8 cabang yang akan dilombakan, yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur, SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yaitu Eko untuk cabang bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, dan Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Bagaimana bentuk laporan yang akan dibuat oleh Pak Alam? Biasanya, himpunan pasangan berurut yaitu Eko basket, Fahri bola kaki, Fahri futsal, Bianca bola voli, Ratna bola voli, Jarwo badminton, Awi tenis meja. Untuk diagram panah dan diagram kartesius seperti yang terlihat pada gambar. Berdasarkan contoh tersebut, himpunan siswa disebut dengan daerah asal atau domain, yang anggotanya yaitu Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, dan Awi. Dan untuk himpunan cabang olahraga yang diikuti adalah daerah kawan atau domain, di mana anggotanya yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, catur, tenis lapangan, tenis meja, dan badminton. Untuk daerah hasilnya atau rank dari contoh tersebut yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, tenis meja, dan badminton. Selanjutnya, notasi, domain, rank, dan grafik suatu fungsi. Setelah kalian memahami masalah relasi, sekarang kita kembangkan pembahasan dengan mempelajari fungsi. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Pada gambar A, terlihat bahwa setiap himpunan pada P memiliki tepat satu pasangan pada himpunan Q. Sedangkan pada gambar B, himpunan anggota P memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan Q, namun himpunan Q untuk anggota 1, 2, dan 4, dan 5 tidak memiliki pasangan. Relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah pada gambar A merupakan contoh fungsi. Syarat sebuah relasi menjadi fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan Q. Notasi fungsi. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A dengan tepat 1Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis F memetakan X ke Y. Y disebut bayangan X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx. Jadi, Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan.
Sehingga dapat ditulis Y sama dengan fx, yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Dalam hal tersebut, nilai dari Y bergantung pada nilai X, maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Perhatikan contoh berikut. Diketahui f memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus fx sama dengan 2x-1 jika daerah asal A ditetapkan x di mana x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4 dengan x merupakan himpunan bilangan real. Tentukan f0, f1, f2, f3, dan f4. Lalu gambarkan grafik fungsi y fx sama dengan 2x-1 dalam bidang kartesius. Selanjutnya, tentukan daerah hasil dari fungsi f. Penyelesaiannya, yang pertama untuk fx sama dengan 2x-1, maka nilai f0 sama dengan 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1, f1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1, f2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3, f3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5, f4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 7. Untuk grafik fungsi dari fx sama dengan 2x-1, kita hubungkan titik-titik tadi dengan garis lurus. Selanjutnya untuk daerah hasil fungsi yaitu untuk rf sama dengan y, demikian sehingga y lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 7, di mana y merupakan himpunan bilangan real. Operasi aljabar pada fungsi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pada operasi penjumlahan didefinisikan sebagai f plus gx sama dengan fx plus gx dengan daerah asal df plus g sama dengan irisan dari df dan dg. Yang kedua, pengurangan didefinisikan sebagai f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx dengan daerah asal df dikurang g sama dengan irisan dari df dan dg. Yang selanjutnya, perkalian. Perkalian didefinisikan sebagai f dikali gx sama dengan fx dikali gx dengan daerah asal df dikali g sama dengan irisan dari df dan dg. Dan yang keempat, pembagian didefinisikan sebagai f per gx sama dengan fx per gx dengan daerah asal df per g sama dengan irisan dari df dan dg, kecuali untuk nilai gx tidak boleh sama dengan 0. Fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear merupakan salah satu fungsi yang sederhana dalam matematika. Fungsi linear dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan ax plus b. Dikatakan linear karena grafiknya berupa garis. Menentukan persamaan garis dengan gradien tertentu dan melalui satu titik tertentu yaitu x1, y1, maka persamaannya yaitu y dikurang y1 sama dengan x sama dengan m dikali x min x1. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, maka persamaannya y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Untuk menentukan grafik fungsi linear, kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x dengan y sama dengan 0. Maka titiknya menjadi min b per a di koma 0. Ya, lalu tentukan titik potong dengan sumbu y dengan x sama dengan 0. Maka dapat diperoleh titik 0, b. Lalu hubungkan kedua titik. Untuk menentukan domain dan rank, domain dari fx sama dengan ax plus b merupakan semua nilai x, di mana hasil dari df adalah x himpunan bilangan real, dan rank dari fx sama dengan ax plus b merupakan semua nilai y, yang berarti rank dari f sama dengan y himpunan bilangan real, seperti yang terlihat pada gambar. Perhatikan contoh berikut. Suatu fungsi linear ditentukan oleh y sama dengan 2x plus 4 dengan daerah asal x lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari sama dengan 1, di mana x merupakan himpunan bilangan bulat. Tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Dan yang ketiga, gambarkan grafik fungsi linear tersebut. Jawab. Yang pertama, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x dan sumbu y. Kita tentukan terlebih dahulu dengan titik potong dengan sumbu x dengan mengambil y sama dengan 0, maka 2x plus 1
2x plus 4 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 4. Kita peroleh nilai x sama dengan negatif 2. Maka titiknya menjadi min 2,0. Selanjutnya untuk titik potong dengan sumbu y, kita ambil x sama dengan 0. Maka diperoleh y sama dengan 2 dikali 0 plus 4 sama dengan y sama dengan 4. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu y yaitu 0,4. Selanjutnya untuk daerah hasil fungsi, kita ambil titik uji. Nanti akan dihasilkan sebuah range yang menghasilkan min 2, 0, 2, 4, 6. Untuk grafik fungsi linear, kita lihat pada grafik tersebut tidak bisa ditarik garis lurus karena untuk x merupakan himpunan bilangan bulat, jadi tidak bisa digaris lurus. Selanjutnya untuk fungsi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat secara umum yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan b dan c merupakan himpunan bilangan real. Untuk grafik fungsi kuadrat berbentuk kurva parabola. Nah, untuk menentukan grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, temukan nilai diskriminan dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Dan yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu x dengan mengambil y sama dengan 0. Jika d nilainya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik berlainan. Jika d sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu x. Jika d kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu x. Yang ketiga, tentukan titik potong dengan sumbu y dengan mengambil x sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan sumbu simetri dan titik puncak. Untuk sumbu simetri yaitu x sama dengan min b per 2a. Untuk koordinat titik puncak yaitu min b per 2a, min d per 4a. Selanjutnya menentukan domain dan range. Domain dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan semua nilai x, di mana domainnya yaitu x merupakan himpunan bilangan real. Yang kedua, untuk range dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan semua nilai y. Jika a lebih dari 0, maka parabola membuka ke atas dengan hasil yaitu y merupakan himpunan bilangan real di mana y lebih dari sama dengan min d per 4a. Untuk nilai a kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah. Maka daerah hasilnya yaitu y merupakan himpunan bilangan real di mana y kurang dari sama dengan min d per 4a. Kan contoh berikut. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Maka gambarlah grafik fungsinya dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Jawab. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, maka nilai a sama dengan 1, b sama dengan negatif 2, dan c sama dengan negatif 8. Maka untuk gambar grafik fungsinya, yang pertama tentukan nilai diskriminan terlebih dahulu. D sama dengan b kuadrat min 4ac, maka sama dengan min 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikurang 8 dikali min 8. D sama dengan 4 plus 32. D sama dengan 36. Titik potong dengan sumbu x dengan mengambil y sama dengan 0, maka x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka diperoleh x plus 2 dan x min 4 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai x sama dengan negatif 2, maka titiknya menjadi min negatif 2,0. Untuk x min 4 sama dengan 0, kita peroleh titiknya yaitu x sama dengan 4, maka titik potongnya kita peroleh 4,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu y, kita ambil x sama dengan 0, maka y sama dengan 0 dikuadratkan dikurang 2 dikali 0 dikurang 8, maka diperoleh nilai y sama dengan negatif 8. Maka titik potong dengan sumbu y yaitu 0, negatif 8. Selanjutnya, tentukan sumbu simetri dan koordinat titik puncak. Untuk sumbu simetri yaitu x sama dengan min b per 2a, maka x sama dengan min 2 per 2 dikali 1, maka diperoleh nilai x sama dengan 1. Untuk koordinat titik puncak yaitu diperoleh titik 1, negatif 9. Untuk titik negatif 2,0
kita taruh di sini, dan untuk titik 4,0 ada di sini, dan untuk titik puncak ada di bawah. Maka untuk grafik kurvanya kita peroleh kurva lengkung membuka ke atas. D lebih dari 0. Untuk domain diperoleh X himpunan real, dan untuk rank yaitu diperoleh Y lebih dari sama dengan negatif 9. Selanjutnya, fungsi rasional. Secara umum, fungsi rasional rumusnya yaitu fx sama dengan gx per hx, di mana hx tidak boleh sama dengan 0. Fungsi rasional ada dua. Yang pertama, fx sama dengan ax plus b per px plus q, di mana p tidak boleh sama dengan 0. Untuk grafik fungsi pada fx sama dengan ax plus b per px plus q, maka langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0, dan tentukan titik potong dengan sumbu y untuk x sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan asimtot tegak, yaitu y mendekati hingga, di mana px plus q sama dengan 0. Tentukan asimtot datar untuk x mendekati hingga, untuk y sama dengan a per p. Lalu gunakan tabel untuk menemukan titik bantu. Untuk menemukan domain dan rank, maka domain dari fx sama dengan ax plus b per px plus q merupakan semua nilai x kecuali asimtot tegaknya. Maka df sama dengan x himpunan bilangan real, di mana x tidak boleh asimtot tegak. Yang kedua, rank dari fx sama dengan ax plus b per px plus q merupakan semua nilai y kecuali asimtot datarnya. Maka rf sama dengan y himpunan bilangan real, di mana y tidak boleh sama dengan asimtot datar. Untuk grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, di mana x sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan asimtot tegak, di mana y mendekati hingga, untuk px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0. Lalu tentukan asimtot datar, di mana x mendekati hingga, untuk y sama dengan koefisien x kuadrat per koefisien x kuadrat. Gunakan tabel untuk menemukan titik bantu. Lalu untuk menemukan domain dan rank, yaitu domain dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan semua nilai x kecuali asimtot tegaknya. Maka df sama dengan x himpunan bilangan real, di mana x tidak boleh sama dengan asimtot tegak. Untuk rank dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r merupakan semua nilai y, di mana y merupakan himpunan bilangan real. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x plus 2. Gambarlah grafik fungsinya dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Jawab, diketahui fx sama dengan 2x min 4 per x plus 2. Untuk grafik fungsinya, kita tentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu y dengan y sama dengan 0, maka 2x min 4 per x plus 2 sama dengan 0, diperoleh 2x min 4 sama dengan 0. Lalu kita peroleh x sama dengan 2, maka titik potongnya yaitu 2,0. Untuk titik potong dengan sumbu y, kita ambil x sama dengan 0, maka diperoleh y sama dengan 2 dikali 0 min 4 per 0 plus 2. Y sama dengan min 4 per 2, diperoleh nilai y sama dengan min 2, maka titik potongnya yaitu 0, negatif 2. Selanjutnya untuk asimtot tegaknya, yaitu untuk y mendekati hingga, maka x plus 2 sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan negatif 2. Untuk asimtot datar, untuk x mendekati hingga, maka diperoleh y sama dengan koefisien x per koefisien x, maka diperoleh y sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Ya, kita buat tabel untuk titik bantu. Titik bantu yang kita buat yaitu untuk x, untuk titik x yaitu 2, 0, negatif 1, 6, negatif 4, dan 6. Untuk y sama dengan 0, negatif 2, negatif 6, 1, 6, 4. Kita hubungkan semua titik pada grafik berikut. Maka grafiknya akan terbentuk seperti pada gambar. Ini merupakan asimtot tegak x sama dengan negatif 2, dan ini merupakan titik-titik merah ini merupakan asimtot datar dari y sama dengan 2.
Untuk domain dari df sama dengan x himpunan bilangan real, di mana x tidak boleh sama dengan negatif 2. Dan untuk rank yaitu y himpunan bilangan real, di mana y tidak boleh sama dengan 2. Menemukan konsep fungsi komposisi. Permasalahan, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama, menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua, dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 0,9x dikurang 1, dan mesin 2 mengikuti fungsi gx sama dengan 0,02x kuadrat min 2,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Nah, permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh untuk konsep fungsi komposisi. Jika digambarkan, maka akan seperti gambar yang terlihat pada layar. Nilai gfx merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi f dan g, dalam x yang dilambangkan dengan g komposisi f, karena itu nilai g komposisi f di x ditentukan dengan g komposisi fx sama dengan g fx. Jika f dan g fungsi serta rf irisan dg bukan merupakan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut fungsi komposisi f dan g, yang ditentukan dengan hx sama dengan g komposisi fx sama dengan g fx. Daerah asal fungsi komposisi f dan g adalah dg komposisi f sama dengan x himpunan dari df, di mana fx merupakan himpunan dari dg. Dengan df merupakan daerah asal atau domain fungsi f, dg merupakan daerah asal atau domain fungsi g, dan rf merupakan daerah hasil dari fungsi f, dan rg merupakan daerah hasil dari fungsi g. Sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Yang pertama, diketahui f, g, dan h suatu fungsi. Jika rh irisan dg bukan merupakan himpunan kosong, maka rg bundaran h irisan df bukan merupakan himpunan kosong, rg dan irisan df bukan merupakan himpunan kosong, dan rh irisan df bundaran g bukan himpunan kosong, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu f komposisi g komposisi h sama dengan f komposisi g dengan komposisi h. Yang kedua, diketahui f suatu fungsi dalam I merupakan fungsi identitas. Jika rf irisan df bukan merupakan himpunan kosong, maka terdapat sebuah fungsi identitas, yaitu ix sama dengan x, sehingga berlaku sifat identitas, yaitu f komposisi i sama dengan i komposisi f sama dengan f. Selanjutnya, fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan x, y, di mana x merupakan himpunan a dan y merupakan himpunan b, maka inverse fungsi f dilambangkan dengan f pangkat min 1 adalah relasi yang memetakan b ke a, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan f inverse sama dengan y, x, di mana y merupakan himpunan b dan x himpunan a. Inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi, tetapi dapat hanya berupa relasi biasa. Fungsi inverse g dan h bukan suatu fungsi, melainkan hanya relasi biasa. Inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi disebut fungsi inverse. Fungsi inverse f merupakan suatu fungsi inverse. Sifat 1. Suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse f inverse memetakan b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Jika fungsi f memetakan df ke rf adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f inverse memetakan rf ke df. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari rf ke df. Df adalah daerah asal fungsi f, dan rf adalah daerah hasil fungsi f. Fungsi f memetakan df ke rf adalah fungsi bijektif. D merupakan anggota rf peta dari x himpunan df, maka hubungan antara y dengan fx didefinisikan dengan y sama dengan fx. Jika f inverse adalah fungsi inverse dari fungsi f, maka untuk setiap x himpunan r f inverse adalah peta dari y himpunan dari d f inverse.
Hubungan antara X dengan F inverse Y didefinisikan dengan rumus X sama dengan F inverse Y. Selanjutnya, menentukan rumus fungsi inverse. Misalkan F inverse adalah fungsi inverse merupakan fungsi inverse dari F. Untuk setiap X himpunan DF dan Y merupakan anggota dari RF, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi F dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memisahkan Fx sama dengan Y. Yang kedua, menyatakan X dalam Y. Dan yang ketiga, menentukan rumus dari F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X. Contoh dari sifat 2. Diketahui F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan 2x min 5, tentukan F inverse X. Penyelesaian. Karena Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 2x min 5. Y sama dengan 2x min 5 yang berarti X sama dengan F inverse Y. Maka 2x sama dengan Y plus 5. F inverse Y sama dengan X sama dengan Y plus 5 per 2. Maka diperoleh F inverse X sama dengan X plus 5 per 2. Sifat selanjutnya yaitu misalkan F sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal DF dan daerah hasil RF, sedangkan Ix sama dengan X merupakan fungsi identitas. Fungsi F inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dan hanya jika F komposisi F inverse X sama dengan X sama dengan identitas X untuk setiap X anggota dari DF dan F inverse komposisi Fx sama dengan X sama dengan identitas X untuk setiap X anggota dari RF. Sifat selanjutnya, jika F sebuah fungsi bijektif dan F inverse merupakan fungsi inverse dari F, maka fungsi inverse dari F inverse adalah fungsi F itu sendiri. Dapat disimbolkan dengan F inverse diinverskan sama dengan F. Sifat selanjutnya, jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G komposisi F diinverskan dan sama dengan F inverse komposisi G inverse. Contoh, diketahui fungsi F dan G adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx sama dengan x min 2. Tentukanlah soal-soal berikut. Penyelesaian. Yang pertama, G komposisi F dan F komposisi G. Kita cari untuk G komposisi F terlebih dahulu. G komposisi F sama dengan G Fx sama dengan Fx min 2. Kita masukkan nilai Fx yaitu 2x plus 5 dikurang 2, maka diperoleh G komposisi F yaitu 2x plus 3. Yang kedua, kita cari untuk nilai F komposisi G, ya, sama dengan Fgx, sama dengan kita substitusikan nilai Gx ke dalam fungsi F, maka 2 kali Gx plus 5 sama dengan 2 dikali x min 2 ditambah 5, maka diperoleh 2x min 4 plus 5 menghasilkan 2x plus 1. Maka nilai dari F komposisi G yaitu 2x plus 1. Selanjutnya, untuk F inverse dan G inverse. Untuk F inverse yaitu Fx sama dengan 2x plus 5. Karena Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan 2x plus 5. 2x sama dengan Y kurang 5. Maka diperoleh nilai X sama dengan Y min 5 per 2. Karena F inverse Y sama dengan X, maka F inverse Y sama dengan Y min 5 per 2. Dengan demikian, F inverse X sama dengan X min 5 per 2. Untuk G inverse, yaitu Gx sama dengan X min 2, karena Gx sama dengan Y, maka Y sama dengan X min 2, sehingga X sama dengan Y plus 2. Karena G inverse Y sama dengan X, maka G inverse Y sama dengan Y plus 2, sehingga untuk G inverse X sama dengan X plus 2. Poin C, G bundaran F diinverskan dan F bundaran G diinverskan, maka yang pertama G bundaran F diinverskan sama dengan G bundaran Fx sama dengan 2x plus 3. Misalkan G komposisi Fx sama dengan Hx, sehingga Hx sama dengan 2x plus 3. Karena Hx sama dengan Y, maka Y sama dengan 2x plus 3. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan Y dikurang 3 per 2. Karena H inverse Y sama dengan X, maka H inverse Y sama dengan Y min 3 per 2. Sehingga untuk H inverse X sama dengan X min 3 per 2. Karena G komposisi Fx sama dengan Hx, maka nilai dari G komposisi F inverse X sama dengan H inverse X. Sehingga
peroleh nilai G komposisi F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Untuk F komposisi G inverse, yang pertama yaitu F komposisi Gx sama dengan 2x plus 1. Misalkan F komposisi Gx sama dengan Kx, sehingga Kx sama dengan 2x plus 1. Karena Kx sama dengan Y, maka Y sama dengan 2x plus 1. Kita peroleh nilai X sama dengan Y min 1 per 2. Karena K inverse Y sama dengan X, maka K inverse Y sama dengan Y min 1 per 2. Sehingga K inverse X sama dengan X min 1 per 2. Karena F komposisi Gx sama dengan Kx, maka F komposisi G inverse X sama dengan K inverse X. Sehingga F komposisi G inverse X sama dengan X min 1 per 2. Untuk yang poin D, G inverse komposisi F inverse dan F inverse komposisi G inverse. Yang pertama, untuk G inverse komposisi F inverse, pada butir B telah ditemukan bahwa G inverse X sama dengan X plus 2 dan F inverse X sama dengan X min 5 per 2. G inverse komposisi F inverse X sama dengan G inverse F inverse X. Kita masukkan nilai F inverse X ke dalam fungsi G inverse. Maka kita peroleh F inverse X plus 2 sama dengan X min 5 per 2 plus 2 sama dengan X min 5 plus 4 per 2 sama dengan X min 1 per 2. Untuk F inverse komposisi G inverse, yaitu F inverse komposisi G inverse X sama dengan F inverse G inverse sama dengan G inverse X min 5 per 2, maka kita peroleh nilai F inverse komposisi G inverse X sama dengan X min 3 per 2. Untuk poin E, hubungan antara G komposisi F inverse dengan F inverse komposisi G inverse, hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rumus fungsi G komposisi F inverse sama dengan F inverse komposisi G inverse, atau G komposisi F inverse X sama dengan F inverse komposisi G inverse X sama dengan X min 1 per 2. Untuk poin F, hubungan antara F komposisi G inverse dengan G inverse komposisi F inverse. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rumus fungsi F komposisi G inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse, atau F komposisi G inverse X sama dengan G inverse komposisi F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Berikut merupakan contoh dari soal UNBK Matematika IPA 2019. Daerah asal fungsi Hx sama dengan akar X kuadrat min 3X plus 2 per X plus 2. Agar terdefinisi adalah titik-titik. Penyelesaian. Fungsi pada soal terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi bentuk akar dan fungsi pecahan. Untuk fungsi pecahan, Fx sama dengan Ux per Vx. Agar fungsi pecahan terdefinisi atau mempunyai nilai real, syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka Fx tidak boleh sama dengan 0, sehingga X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan min 2. Untuk fungsi bentuk akar Fx sama dengan akar Ux, agar fungsi pecahan terdefinisi atau mempunyai nilai real, syaratnya adalah yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka untuk Ux lebih dari sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 2 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0, maka kita faktorkan untuk X kuadrat min 3X plus 2. Kita peroleh X min 2 dikali X min 1 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Untuk mencari himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan pecahan di atas, kita gunakan titik uji sebagai berikut. Yang pertama kita uji dengan X sama dengan negatif 3, yang kedua kita uji dengan X sama dengan 0, yang ketiga kita uji dengan X sama dengan 1,5, dan yang keempat kita uji dengan X sama dengan 3. Himpunan penyelesaian dari X min 2 dikali X min 1 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0 adalah X lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 1, atau X lebih dari sama dengan 2. Untuk mengetahui kepemahaman tentang materi fungsi, kita kerjakan latihan soal yang sudah tersedia pada layar.